Hari ini saya akan menginap satu malam di sebuah resort yang luas. Resort ini menawarkan berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan terbaik bagi para tamu. Mulai dari kamar yang tertata rapi dan nyaman, pusat kebugaran yang lengkap, hingga taman yang asri untuk bersantai. Selain itu, tersedia juga restoran dengan pilihan hidangan berkualitas. Mari ikuti saya untuk melihat lebih dekat pengalaman menginap di resort ini. Nggak usah khawatir teman-teman, kalau misalnya kalian punya kuota harus berjalan kaki 10.000 langkah setiap harinya, tinggal kalian menginap aja di resort ini. Dalam satu harinya kalian akan mendapatkan kuota itu 10.000 langkah setiap hari. Langsung aja kita masuk ya. Oke, sekarang aku lagi ada di Bukit Daun Hotel dan Resort. Aku mau bilang kalau resort ini luas banget ya teman-teman. Jadi kalau kamu ingin berkeliling resort ini dengan jalan kaki, kamu udah bisa sekalian olahraga. Makanya di awal aku bilang kalau kamu bisa dapat 10.000 langkah kalau kamu keliling hotel ini. Menarik banget nih. Masa di sini dingin banget ya teman-teman ya. Di area lobbynya ini jadi ketutup semua dan wah ornamennya keren banget sih. Ini toilet dan ini sampai dibikin seperti ini keramiknya. Kamarku. Sebelum jalan kaki 10.000 langkah setiap hari di hotel ini atau di resort ini, alangkah baiknya kalau aku nge-review dulu kamar yang ada di hotel ini atau di resort Bukit Daun ini ya. Sini ada kasur jelasnya ya, ada TV, di sini ada cermin teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa lihat, langsung aja kita coba. Aku akan ke sini dulu teman-teman ya. Lihat ini kasurnya. Ini tahunnya kayaknya king size ya teman-teman ya. Jadi king size bisa untuk 2 orang dewasa dan 1 anak-anak sudah cukup banget. Dan ini apa ya? Semacam spray atau mungkin ya cuma penghias aja mungkin ya sini. Terus di sini ada selimutnya dan 2 bantal bersih. Ini agak kuning ya. Terus kemudian di sini ya beginilah untuk kasurnya. Dan bisa lihat, sobek bro, ada sobek di sini dan kasurnya juga bagus ya, tebel banget, enak. Tapi ini ada mungkin nggak sengaja ya, mungkin orang sebelumnya merusak pelindung ini. Terus kemudian tapi ya nggak apa-apa lah, itu minor aja. Dan kemudian di sini ada telepon, ya plastik. Sini ada nomor tujuannya, resepsionis, room service, dan dikasih ada pulpen dan catatan kalau misalnya ada mau yang disampaikan ke entah resepsionis atau room service, begitu ya catatannya untuk yang mau membersihkan kamar ini nantinya. Terus kemudian di sini ada headrestnya. Di ini ya, dijadiin satu ya, dijadiin satu ke dinding. Mungkin biar nggak gampang copot. Dan di sini ada ornamen di atas kepala. Oke, nice. Ini apain? Kain biasa ya teman-teman ya, kain terus dihias ke kayu gini, terus ditaruh di atas kepala. Dan ini ada lampu. Goyang nih. Cuma seperti ini dia. Yes. Soklat itu juga ada. Dan di sini juga ada colokan 2 ya, situ sama situ, standar seperti biasa hotel-hotel seperti pada umumnya. Dan meja kayu. Juga ada lampu. Next, mungkin di sini kenapa tidak ada lemari ya? Sungguh sangat-sangat disayangkan kalau misalnya tidak ada lemari sama sekali ya. Walaupun misalnya lemari itu jelas pasti nanti isinya juga bakal nggak ada ya, tapi paling nggak kalau ada lemari kan lebih enak ya. Misalnya ada hangernya, ada beberapa kayak gitu. Terus kemudian jadi barang-barang jauh lebih aman. Dan ini ada kursi. Dan ini kalau misalnya kalian tahu teman-teman, ini kursinya berat banget ya, berat banget. Terus ya seperti yang aku bilang,
Aku sudah nempatin kamar ini dan belum sempat aku buang sampahnya. Jadi makanya nggak akan mengganggu sama sekali dari aku nge-review ini ya, cuma sedikit perbaikan, bukan sedikit perbaikan, sedikit membersihkan aja. Nah, ini ada bekasnya teh sama kopi. Terus ini ada kettle, ya disediakan kettle juga. Di sini awalnya tadi mungkin kupikir rusak teman-teman, tapi emang rusak sih. Ini copot nih, ini copot. Tapi oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting masih bisa aku masak kopi dan teh. Disediakan juga ada remote TV. Ini cermin di sini gede banget nih, gede banget. Terus ada TV juga. Nah, TV ini kalau misalnya aku kasih tahu sudah TV digital, cuma aku ngerasa kok kurang lengkap. Apalagi di sini kan aku punya anak ya. Jadi kalau misalnya nonton TV pun, kalau misalnya nggak ada channel anak-anak, kayak ngerasa kurang aja kayak gitu ya. Seperti kayak Cartoon Network atau apa semacam seperti itu. Kamar mandinya seperti ini. Oke. Kamar mandinya ya seperti biasa, ada toiletnya, ada water gun. Ada tisunya nih, tapi habis, belum diganti. Tapi walaupun masih ada, tapi harusnya dikasih ganti yang baru ya. Terus aku suka ini, dia pakai apa ini ya, marble kah atau apa nggak tahu. Yang jelas dia nggak polosan kayak gitu ya. Kalau misalnya polosan gitu kan terlalu biasa, seperti itu kan polosan ya. Nah, kalau ini kan beda lagi. Terus kemudian showernya ini, dan ada jelas di sini ada air panasnya ya, disediakan juga sampo sama sabun mandi. Terus ini ada wastafelnya. Oke, ada wastafelnya. Terus juga tempat sampah, dikasih gelas. Oke, ini dia. Jadi kayak gini aja mungkin kalau misalnya tempat mandi ini bisa untuk 3 orang dewasa, bisa 4 orang bisa di sini. Di 1 orang di sini, satu tempat ini kotak, sini lagi, sini. Mungkin 5 bisa lah ini ya. 5 orang mandi di sini bareng bisa, rame-rame bisa juga. Kalau ini jelas cuma 1 orangnya. Kalau misalnya mau pipis atau mau buang air besar, atau banyak. Nah, ini aku akan ngecek dulu, ada swimming pool, Godong Resto Cafe, ballroom, Acacia lobby, restoran, outdoor, tiket pool. Oke. Nah, di sana itu ada kolam renang, jelas cukup luas sebenarnya. Dan mungkin ini, ini restorannya ya. Sampai ada gantungan seperti ini, gede banget sih ini. Tempat makan untuk keluarga, mungkin keluarga besar kayak gitu ya. Jadi seperti kayak ada pertemuan atau rapat atau gathering semacamnya, di sini bisa digunakan. Ini tempat aku berdiri ini sepertinya kayak semacam panggung gitu ya. Panggung karena ini seperti kayak gazebo gitu, berbentuknya persegi. Dan aku berdiri di sini dan menghadap ke sana. Jadi kalau misalnya lagi makan atau apa, terus ada sajian musik kayak gitu ya. Ini sih keren banget sih, enak banget di sini resortnya. Dan apa ini? Bambu guys, sampai sedetail itu mereka ya bikinnya. Dan juga masih banyak juga kursi-kursi buat makan di sini. Ini namanya juga bagian dari resto dan resortnya itu. Dan lihat tuh tanamannya, sampai lebat kayak gini. Dan pasti juga ini nggak sembarangan orang yang bisa ngatur, tapi ada yang rusak tuh teman-teman tuh. Ada yang rusak ya, bolong sampai dikerubutin sama tanaman rambat ini. Dilarang membawa makanan minuman dari luar. Swimming pool, Venus room. Venus room itu apa? Ini ke mana ya nih ya? Kayaknya sana ke ruangan juga yang lain, ruangan hotel yang lain. Terus di sana juga mungkin bagian dari restonya, nggak tahu, mungkin untuk tempat staffnya mungkin. Dan di sini apa? Oh, ini semacam tempat rapat gitu teman-teman ya. VIP room sepertinya. Karena aku mau ke bawah. Di sini ada art shop, bubuk mbok anti, Venus room sama tepi kolam area.
Hati-hati guys, di sini agak curam. Ini kalau misalkan bisa lihat di sini juga bagian dari outdoornya teman-teman. Kalau yang pertama tadi kan bagian indoornya, dan sekarang ini ada outdoornya. Dimana mungkin banyak yang kosong, jadi karena mungkin ini weekday ya, tidak terlalu banyak orang di sini. Jadi sebenarnya ini yang benar-benar aku cari teman-teman, karena aku mencari yang sepi, karena aku suka banget yang sepi. Dan oh, ini mungkin daerah bagian pinusnya itu seperti kayak tempat apa ini? Seperti kayak tempat pertemuan gitu ya. Aku nggak tahu tempat apa nih teman-teman. Karena di sini banyak kursi, ada sound system juga di situ. Terus mungkin kalau ada panggung di sini, yang nyanyi daerah sini, terus yang dengerin di sana, seperti yang pertama tadi di atas kayak gitu ya. Jadi seperti ini layoutnya. Dan sebelum aku masuk ke sana, mau coba ke pinggirannya dulu. Ini apa? Oh, ini toilet teman-teman ya. Toilet ya. Toilet, dan itu adalah kamar-kamar yang ada di resort ini. Yang aku tahu bahwa di sini resortnya itu memiliki lahan yang luas teman-teman. Jadi bukan seperti kayak hotel yang punya gedung yang tinggi kayak gitu ya, berpuluh-puluh lantai. Di sini cenderung lebih sebenarnya kontur tanahnya itu naik turun. Jadi ada bagian lobbynya di atas, kamarnya itu ada di bagian bawah, seperti kayak di video sebelumnya di mana aku pernah nge-review Ubud Hotel yang ada di Malang teman-teman ya. Jadi konturnya itu naik turun, jadi ada yang lobbynya di atas tapi kamarnya malah ada di bawah. Ini persis kayak yang di situ. Jadi ini sebenarnya nggak cuma di sini teman-teman, tapi sana juga masih ada luas di sana. Nah, ini cuma bagian kecilnya aja, nanti aku akan telusuri lagi lebih jauh lagi ya. Ini apa ya? Ini sengaja ditanam apa memang nggak sengaja tumbuh? Apa mungkin memang liar ya? Tapi keren juga sih ya, seperti kayak terrarium jadinya. Nggak tahu, ini ada gazebo tapi ditutup teman-teman ya. Orang nggak boleh naik. Why? Apakah karena sudah lapuk? Nggak tahu. Sebenarnya di atas sih banyak tanaman sih ya. Aku mau nanya, gimana pendapatmu di resort ini? Belum kelilingi semuanya sih, tapi untuk jiwa asri memang cocok sih. Apalagi katanya bisa bawa hewan peliharaan, recommended. Oh ya, ini bisa bawa hewan peliharaan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang punya anjing atau kucing bisa dibawa. Terus kalau misalnya ada yang punya jerapah mungkin juga bisa dibawa kayak gitu ya. Jerapah kurang tahu ya. Mungkin anak kan boleh, karena di sini kan untuk rumahnya aja nggak segede jerapah. Lagian ngapain juga bawa jerapah juga kan ya? Emang boleh bawa jerapah coba? Nah, jadi ini untuk lokasinya. Sebenarnya tadi rame ya. Dan sebagai info juga, ini kolam renang dibuka untuk umum teman-teman. Jadi nggak cuma untuk penghuni hotel aja. Jadi orang di luar hotel ini yang tidak menginap juga bisa berenang di situ. Tadi itu kan ya kan Mai? Tadi dikira sama orangnya tadi yang di awal mau berenang, terus dikasih tiket. Dikira kita tuh mungkin bukan penghuni sini, bukan yang nginap di sini. Tadi dipikir orang luar, akhirnya dikasih kayak gelang di tangan gitu teman-teman, seperti kayak di kolam renang atau di mana ya, yang tempat kolam renang yang buat wisata itu teman-teman, misalnya waterpark kayak gitulah. Nah, tadi pas dikasih tahu sama resepsionisnya, oh mbaknya nginap di sini ya, nomor berapa mbak? Nah, tadi pas gitu kan dikasih tahu, oh ternyata kalau orang sini yang nginap di sini bisa langsung berenang aja kayak gitu. Jadi infonya kayak gitu, nggak perlu bayar. Coba lihat nih, ini ada tempat manggang pizza teman-teman. Kelihatannya gosong, sudah pernah dipakai. Wah, keren juga nih, ada tempat manggang pizza juga ya. Kalau salah kalian lihat di sini Bonnie Gym, jadi di sini ada gymnya ya. 25.000 per hari, membershipnya 200.000 per bulan. Masih belum tahu di mana tempat gymnya, mungkin di daerah sekitar sana. Aku juga belum nanya, mungkin nanti lah ya, kan aku telusurin lagi. Dan di sini itu tempat sekitar lobby tadi.
jalan ke sana ke arah kamar. Di sana tempat parkirnya di situ, parkir sementara. Dan di sini masuk ke lobby lagi. Wow, keren banget sih. Ada ornamen-ornamennya apa ya? Atau bahan apa itu? Plastik kah? Nggak tahu. Juga ini ada patung-patungnya. Nah, saking luasnya ya, jadi harus dikasih petunjuk seperti ini. Dan ini banyak banget, sedangkan aku tuh tadi di bagian Java ke arah sana. Ada mobil. Jadi bagian Java di sana, ya kan? Terus mobil tuh nggak boleh balik sini, harus muter lagi ke sana. Nah, makanya harus dikasih seperti ini. Nah, sedangkan kolam renangnya tuh kemarin kan di sini. Wow, lihat nih. Enak banget sebenarnya di sini. Resort ini bisa aku bilang sih tenang ya, tenang, terus nggak berisik, terus sejuk, karena ya memang tujuannya seperti kayak apa ya, penghijauan lah istilahnya dibilang ini ya, penghijauan yang sangat diperbanyak. Lihat bambu aja sampai dibikin kayak gini, melengkung seperti kayak masuk ke sebuah lorong gitu ya, jadinya enak banget. Nah, di situ katanya di sini tempat gym. Kita akan ngelihat fasilitas gymnya. Oh, lagi ada musiknya tuh. Mungkin nanti kalau ada musiknya aku matikan teman-teman ya, biar nggak kena copyright. Nah, sebelum itu lihat ada jembatan di sini. Jembatan. Aku mau turun. Wow, lihat ini. Ke sungai. Sekarang mungkin lagi musim hujan ya, jadi arusnya deras. Wah, tinggi. Arusnya cukup deras, dan kayaknya tuh kebun punyanya Bukit Daun kayaknya ya. Selamat pagi, hari ini sudah jam 7. Sekarang aku mau sarapan bersama istri dan anak-anakku, dan lokasinya ada di sana. Dan kita akan jalan kaki, dan ya kita akan jalan-jalan sebentar sambil kita sarapan. Let's go. Jadi ini enaknya teman-teman di Bukit Daun Resort ini yang ada di Kediri. Jadi ini kan tempatku ya, ini kan tempatku. Terus ada lagi tempat yang lain. Jadi seperti kayak perumahan ini teman-teman, rumahnya ya, penginapannya. Jadi kamarnya di sini, terus di sana ada kamar lagi dan sana. Terus ini seperti kayak blok yang satu, terus nanti ada lagi blok yang di sana. Dan enaknya di setiap blok ini disediakan tempat parkir. Nah, tempat parkirnya tuh di sini. Nah, itu ada nomornya. Di belakang sini juga ada nomornya tuh. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti akan jalan ke sana, naik. Jadi kemarin itu aku agak salah teman-teman. Jadi sebenarnya kan kamarku tuh kan di sini. Lurus belok sini, kemudian kemarin kan berenang ya, anakku nih mau berenang. Tapi karena di sini nggak boleh lewatin mobil, jadi cuma satu arah, jadi harus muter ke sana. Padahal jalan kaki di sini sudah nyampe.
memang lah ya, kalau misalnya memang belum pernah kesini harus dicoba-coba dulu biar ngerti. Dan mungkin nanti aku akan kelilingin semuanya ya, karena di sini luas banget teman-teman. Nah sekarang waktunya untuk sarapan bersama keluarga. Tadi tuh aku nggak sadar teman-teman ya, ternyata aku itu selama ini hari ini ya berbarengan sama pemain sepak bola Persik Kediri. Tapi aku bilang nggak tahu siapa namanya itu ya. Jadi istilahnya itu kayak banyak yang nginep di sini. Oke, jadi tempat sarapannya teman-teman. Wah, enak banget sih, dingin. Tepatnya ini, oh ini apa ini? Di sini sediaan ada omelet, sosis, terus ada roti-roti ini ya. Sudah belum? Oke, mau roti. Ini apa ini? Ini bubur. Oh, ada gado-gado. Ada juga kerupuk di sini, ada buah-buahan. Satu hal yang aku sadar di hotel ini yaitu penyajian sarapannya itu seperti ini teman-teman. Tradisional banget, seperti masih pakai daun pisang untuk wadah makanannya. Dan makanannya pun Indonesia banget, seperti nasi pecel, gado-gado, bakso, dan nasi goreng. Di bawah sana tadi juga ada roti-rotian yang misal kamu nggak biasa makan nasi di pagi hari. Ini sih udah kayak di restoran mewah sih ya kalau menurutku, walaupun nggak terlalu besar. Restorannya tuh bersih dan dingin, walaupun ada juga bagian outdoornya teman-teman kalau kamu itu nggak kuat sama yang namanya dingin. Oke, jadi ini aku lagi sarapan, aku sudah ngambil sarapan, sedangkan aku depannya sama istriku masih makan roti. Dan aku mau ngasih tahu, aku ngambilnya adalah ini ya. Di sini aku ada ngambil nasi goreng teman-teman. Di sini ada mie juga, ada ayam apa ini? Ini ayam apa namanya yang merah kayak gini nih? Lupa aku. Bukan, balado. Ayam balado, ada kerupuk, dan ini karena aku sama istriku lagi makan roti. Dia suka banget nih anakku kalau misalnya sarapan tuh makan roti karena udah terbiasa ya. Udah kayak orang Amerika aja ya, orang bule nih. Jadi kalau makan roti aja, roti sama telur. Istriku nanti makannya katanya jadi mau review dulu bentar kayak gimana rasanya. Selamat makan. Gimana? Kamu ambil bawa apa sih itu? Aku kenapa kok di hotel setiap kali sarapan aku suka banget makan nasi goreng, dan makanannya emang enak-enak kalau di hotel kalau menurutku. Selama ini loh ya, selama ini aku selalu makan di hotel tuh ya enak aja. Mungkin karena efek dari apa dibilang itu, karena kita senang aja mungkin tinggal di hotel gitu kan. Di hotel suasana baru, jadi apapun makanannya tetap enak. Moodmu bagus ya? Selalu bagus kalau misalnya di hotel. Selalu bagus kalau di hotel. Gimana? Yummy? Enak? Makan omeletnya ya? Iya. Cocok meong ya. Aku nanti aja makannya, lihat kalian aja, kayaknya rasanya udah kenyang. Kurang minumnya nih. Dan aku nggak tahu kenapa, oh iya kurang minum ya? Ntar aku ambilin. Nggak tahu kenapa ini, apa karena kami yang kepagian, sudah 7:30 ya teman-teman. Jadi baru kami yang pertama makan sarapan di sini, atau memang saat ini memang lagi sepi, sedikit yang nginep di sini, jadi kelihatan nggak ada orang. Oh itu baru ada tuh orang. Saya lihat. Tapi menurutku sih ini juga sih cocok karena ada fasilitas nge-gym. Mungkin nge-gym dulu baru sarapan. Emang kamu nggak nge-gym? Kok makan dulu? Nggak deh, aja deh. Mungkin cuma lihat-lihat atau mungkin sekedar
kayak gimmick aja nanti nge-gym sambil nge-review juga. Tapi katanya tempat gym ini ada khusus ini juga ya, Oh iya, pemain sepak bola bukan? iya kemarin itu sore itu ada pemain Persik Kediri lagi nge-gym di sini. Tuh. Tapi nggak tahu aku, karena udah tahun 2025 ya. Jadi Semuanya. pemain-pemainnya itu sudah banyak yang nggak tahu. Dulu kan sejak kalau zamanku dulu itu tahunya cuma Christian Gonzalez. Terus zaman-zamannya itulah Christian Gonzalez di Persik Kediri. Terus siapa lagi ya? Budi Sudarsono, udah kayak gitu. Bukannya Zaman udah Gonzales kayak sudah, kelihatan tua banget ya aku. ya berarti Gonzales kan udah pensiun bukan? Udah pensiun. Sekarang makanya pemain Persik Kediri kemarin yang aku lihat itu nggak tahu tuh siapa. Oke, jadi ini aku sudah selesai sarapan ya teman-teman ya. Nah, karena aku masih menunggu istriku mau makan, jadi aku sekalian mau keliling dulu ya untuk restoran yang ada di Kitdaun Hotel dan Resort ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat teman-teman di sini itu emang banyak banget ya meja dan kursinya. Dan ini baru pertama kalinya aku nginep di sini teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian sadari dan melihat, ini pasti juga banyak banget orang yang tinggal di sini atau misalnya menginap di sini karena mejanya aja sebanyak itu. Apalagi kalau misalnya nanti orang mau makan di restoran itu pasti kan harus disediakan tempat yang banyak kan ya, bener kan ya? Nah, kalau misalnya kalian bisa melihat di sini itu juga ada barnya ya teman-teman ya, barnya di situ. Sedangkan kalau aku makan, nah di pojok yang kanan atas itu ada istriku di situ. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka dingin ya, kalian bisa masuk atau keluar di tempat resto yang bagian outdoornya itu. Sedangkan di situ juga ada barnya juga sekali lagi ya. Dan orang-orangnya sekali lagi teman-teman, orang-orangnya di sini ramah banget. Jadi worth it banget lah ya untuk kalian menginap sini. Cuma ada yang mengganggu yaitu tamannya itu yang masih agak banyak rumputnya sih teman-teman ya. Satu hal yang bisa aku gambarkan dari kolam renang ini teman-teman yaitu menyenangkan. Kenapa? Kolam renangnya bersih, terus kemudian sepi juga ya, karena di sini memang weekday. Seperti yang pernah aku bilang sebelum-sebelumnya, karena weekday jadi sepi, jadi aku cuma bertiga aja sama istriku. Ada sih tadi ada pengunjung yang lain, ada sekitar ya dua tiga orang lah ya, tapi kalau misalnya kok menurutku ini adalah kolam renang yang paling menyenangkan yang pernah aku datangi kalau misalnya menginap di hotel. Lihat tuh mereka nih saking enaknya kan. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini luas, memang luas. Ini kelihatan nggak aku ya? Kitdaun Hotel dan Resort, sebuah pengalaman yang menyenangkan menginap 1 hari di sini. Walaupun masih ada kekurangan, tapi bagiku tidak ada masalah yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan saat aku di sini. Nah, dengan harga 370 ribuan, belum termasuk pajak ya, apakah worth it kamu menginap di sini? Aku mungkin punya sedikit catatan untuk perbaikan ke depannya. Semoga pengelola hotel ini bisa menonton. Untuk kekurangannya itu aku merasa sekitar kamar itu kotor tapi dari daun-daun ya. Jadi aku nggak masalah kalau kotor alami seperti daun, karena ya emang kita nggak bisa ngatur kapan daun itu berguguran. Sedangkan untuk kamarku sendiri, dari pintu yang susah banget ditutup, mungkin harus dibenerin lagi nih dari kenop pintu atau engselnya, entah gimana caranya. Terus AC-nya juga lumayan berisik, jadi kalau malam itu seperti ada di pinggir jalan yang ada banyak motor lalu lalang. Terus kotor-kotor minor kayak sarang laba-laba, debu, yang mana itu bisa jadi masalah kalau tamunya siapa tahu alergi debu. Gak lengkap ya kalau aku nggak ngomongin nilai plusnya. Aku merasa tenang dan damai di sini teman.
Mungkin karena sejuk ya dan nggak berisik sama kendaraan bermotor. Dapatku, nggak ada yang bisa ngalahin kalau suasananya itu tenang dan nggak bikin stres. Kalian pasti setuju juga kan? Terus yang paling penting adalah staffnya di sini tuh ramah semua dan train well. Keren sih kalau menurutku. So, sekian dulu teman hotel. Semoga dengan review ini bisa memberi pencerahan ke kalian semua ya, yang ingin dapat penginapan yang nyaman dan bikin tenang. Jadi sampai jumpa di check-in hotel berikutnya.